Video ini menjelaskan konsep dan cara pengisian Susunas Konsumsi dan Pengeluaran September 2024. Data hasil pencacahan kuesioner ini digunakan pemerintah untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat dari berbagai indikator. Indikator utama yang dihasilkan yaitu persentase penduduk miskin, Gini rasio, maupun rata-rata konsumsi dan pengeluaran. Petugas mencatatkan konsumsi dengan pendekatan semua makanan yang dikonsumsi oleh semua anggota rumah tangga dalam referensi waktu seminggu terakhir sebelum pencacahan responden. Blok 1 berisikan keterangan tempat responden terdiri dari provinsi, kabupaten kota, kecamatan, hingga alamat lengkap responden. Isian pada blok 1 diisikan sebelum petugas mendatangi responden dan dapat disalin dari daftar di SST dan harus sama dengan isian blok 1 Susunas Modul Sosial Budaya 2024. Blok 2 berisi keterangan pencacahan baik informasi petugas maupun pengawas dan hasil pencacahan rumah tangga. Blok 2 rincian 203 diisi setelah selesai wawancara responden. Blok 3 merupakan rangkuman isian banyaknya ART, pemberi informasi, dan juga jumlah komoditas yang terisi juga diisikan setelah selesai wawancara. Jangan lupa menyisihkan waktu mulai wawancara. Petugas menanyakan satu persatu komoditi dan memberikan tanda cek pada komoditi yang dikonsumsi oleh semua anggota rumah tangga responden selama 1 minggu. Jika responden mengkonsumsi padi-padian selain rincian 1-6, maka dituliskan pada rincian 7, padi-padian lainnya. Dituliskan nama komoditi yang dikonsumsi. Setiap halaman jangan lupa dituliskan jumlah komoditi yang dikonsumsi oleh rumah tangga. Kolom pengisian konsumsi dan pengeluaran dibedakan menurut sumber perolehan. Jika responden membeli, maka diisikan pada kolom 5 dan kolom 6. Jika sumber perolehan responden berasal dari produksi sendiri, termasuk dari kebun atau lahan sendiri, dan pemberian dari orang lain, maka dicatatkan pada kolom 7 untuk banyaknya konsumsi dan kolom 8 untuk nilai pengeluaran sesuai dengan harga setempat yang berlaku. Ini beberapa rincian komoditi pada subkelompok umbi-umbian. Umbi-umbian lainnya misalnya tepung gaplek dan sebagainya. Setiap subkelompok, petugas menanyakan ke responden apakah ada konsumsi rincian komoditi lainnya yang tidak tercantum pada kuesioner. Jika ada, maka tuliskan pada rincian lainnya. Selanjutnya, rincian subkelompok ikan, udang, cumi, atau kerang, baik yang segar maupun yang diawetkan. Hati-hati di sini ada perbedaan satuan antara ikan segar dalam kilogram, sedangkan ikan diawetkan dalam satuan ons maupun 100 gram. Berikut merupakan rincian daging, termasuk daging diawetkan dan daging lainnya. Semua dalam satuan kilogram. Daging diawetkan termasuk di dalamnya nugget, abon, bakso, maupun bahan yang berasal dari daging. Pada subkelompok telur dan susu, terdiri dari beberapa rincian berikut. Untuk telur dalam satuan butir, termasuk telur lainnya adalah telur asin baik mentah maupun matang. Rincian susu lainnya diantaranya yogurt, Yakult, susu murni, baik dari sapi maupun ternak lainnya. Kemudian, kelompok sayur-sayuran sebagai berikut. Misalnya ada bayam, kangkung, bawang, cabai, dan sebagainya. Rincian sayur yang tidak ada pada nomor 76 sampai 100 maka dimasukkan pada rincian 101 sayur-sayuran lainnya. Misalnya jagung muda, sayur oyong, dan lain-lain. Selanjutnya, subkelompok kacang-kacangan dalam satuan kilogram, kecuali oncom, dan hasil lainnya dari kacang-kacangan. Berikut rincian buah-buahan. Ada jeruk, mangga, apel, dan sebagainya.
Responden yang mengkonsumsi buah yang tidak ada pada rincian 111 sampai 124 dimasukkan ke rincian 125. Selanjutnya, subkelompok minyak dan kelapa untuk minyak dalam satuan liter, sedangkan kelapa dalam satuan butir. Rincian minyak dan kelapa lainnya didekati dengan satuan terbanyak. Misalnya, responden mengkonsumsi minyak jagung bisa diisikan dalam satuan liter. Selanjutnya, petugas menanyakan rincian komoditi pada subkelompok bahan minuman. Ada gula pasir, gula merah, teh, kopi, dan bahan minuman lainnya. Misalnya coklat instan, sirup, gula batu, madu, dan sebagainya. Berikut rincian bumbu-bumbuan yang harus ditanyakan petugas. Ada garam, kemiri, lada, dan sebagainya. Petugas perlu hati-hati dalam pencatatan banyaknya konsumsi. Ada yang dalam satuan gram dan ada juga yang dalam satuan mililiter. Subkelompok bahan makanan lainnya meliputi mie instan, kerupuk, bubur baju kemasan, dan lainnya. Lainnya pada subkelompok ini termasuk mie keriting, makaroni kering, spaghetti kering, bihun instan, bubuk jeli, puding instan, dan sebagainya. Selanjutnya pada subkelompok makanan jadi dan rokok dan tembakau, masing-masing halaman untuk setiap anggota rumah tangga. Sehingga jumlah halaman yang terisi harus sama dengan jumlah ART pada rumah tangga tersebut. Beberapa aturan pencatatan pada subkelompok makanan jadi dan minuman jadi diantaranya, bila rincian makanan yang dikonsumsi bersama-sama dengan ART lain, maka pencatatan bisa di salah satu ART atau di KRT saja jika mengkonsumsi. Konsumsi termasuk untuk ART yang sedang bepergian selama referensi waktu, makan di sekolah, di tempat kerja, dan di rumah sakit apabila ART yang sedang dirawat inap. Termasuk juga makanan dan minuman jadi yang dikonsumsi ART di warung atau resto langsung selama masuk referensi waktu pencacahan. Pencatatan banyaknya konsumsi disesuaikan tergantung pada konsumsi rumah tangga. Misalnya, untuk makanan satu porsi soto, jika pembelian dipisah dengan nasi, maka pencatatan nasi putih diisikan pada rincian 170, soto dicatat pada rincian 172. Satu porsi sate pada kuesioner ini dicatat sebagai 5 tusuk sate. Jika responden mengkonsumsi 10 tusuk sate, maka diisikan 2 porsi pada banyaknya kolom konsumsi. Selanjutnya, petugas menanyakan konsumsi pada rincian sub kelompok rokok dan tembakau. Satuan rokok dalam batang, sedangkan tembakau dalam ons. Contoh pengisian pada blok 41. Pengisian banyaknya konsumsi beras diisikan dalam satuan kilogram, sehingga petugas melakukan konversi satuan dari liter ke kilogram, serta mengisikan jumlah konsumsi dan pengeluaran selama 7 hari. Contoh kasus banyaknya konsumsi dihitung dari 3 liter dikali 0,89 kg dikali 7 hari, yaitu 18,69 kg. Pengeluaran dihitung sebesar 10.000 dikalikan 3 liter dikali 7 hari, sehingga Rp210.000. Contoh pengisian konsumsi abon dicatatkan pada rincian nomor 62. Daging diawetkan. Dengan banyaknya konsumsi diisikan dalam satuan kilogram, sehingga ada 100 gram sama dengan 0,1 kilogram. Diisikan pada kolom 5 dan kolom 9. Sedangkan nilai pengeluaran diisikan Rp15.000 pada kolom 6 dan 10. Contoh pengisian untuk konsumsi air galon yang sulit untuk dipisahkan dapat diisikan pada salah satu ART saja, misalnya kepala rumah tangga. Banyaknya dan nilai pengeluaran galon untuk ART lain bisa dikosongkan. Demikian tata cara pengisian dan contoh pengisian kuesioner Susunas KP Blok 4.1. Selanjutnya, tonton video lainnya yang menjelaskan Susunas KP Blok 4.2. Pengeluaran barang-barang bukan makanan.
Terima kasih telah menonton video ini.